Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lenia Triputri Nur Hidayat dari Manajemen 19A akan menjelaskan mengenai efisiensi pasar. Efisiensi pasar, hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Konsep ini membahas bagaimana pasar merespon informasi-informasi yang masuk dan bisa mempengaruhi pergerakan harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru. Alasan yang menyebabkan pasar menjadi efisien. Yang pertama yaitu investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya. Keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka pasar menjadi tidak efisien karena yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Kedua, harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi yang sama. Ketiga, informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Bentuk-bentuk dari efisiensi pasar. Yang pertama yaitu bentuk lemah. Semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, sehingga informasi historis tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa mendatang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya yaitu investor tidak memprediksi nilai pasar saham di masa mendatang dengan menggunakan data historis seperti yang dilakukan dalam analisis teknikal. Yang kedua yaitu setengah kuat. Harga pasar di samping dipengaruhi oleh data pasar, harga saham dan volume perdagangan masa lalu juga dipengaruhi semua informasi yang dipublikasikan. Pada bentuk ini, investor tidak dapat berharap mendapatkan return abnormal jika strategi perdagangan hanya didasari oleh informasi yang telah dipublikasikan. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar bentuk kuat. Semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi sudah tercermin dalam harga saat ini. Dalam bentuk ini tidak ada seorang investor pun yang memperoleh return abnormal. Informasi yang dipublikasikan. Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga sekuritas perusahaan yang mempublikasikan tersebut. Misalnya, pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman pengembangan produk baru. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga sekuritas sejumlah perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa peraturan dari pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi tersebut. Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga sekuritas semua perusahaan. Informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa peraturan dari pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak pada sekuritas semua perusahaan yang terdapat di saham. Anomali pasar modal efisien. Teori efisiensi pasar modal menyatakan bahwa harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Konsekuensinya, apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru tetapi membutuhkan waktu lebih lama, maka keuntungan abnormal dapat terjadi. Investor yang tidak berperilaku sesuai dengan teori efisiensi pasar modal tersebut disebut anomali pasar modal efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.